don't need no more songs. Can you? Give me reasons we should be complete. You should be with them again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kevin Putra Nugra. Saya dari kelas 10-6. Kami dari kelompok bahasa Indonesia ingin mewawancarai Ibu untuk tugas biografi bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama saya, nama panjang Ibu siapa, Bu? Nama panjang Ibu Ibu Anissa Febriani, SPD. Lalu Ibu di mana? Maaf, Bu, kapan Ibu lahir dan di mana Ibu lahir? Tempat tanggal lahir ya Tempat berarti. tanggal Kalau lahir. tempat tanggal lahir Ibu di Bekasi, tanggal 9 Februari tahunnya 1994. Oke. Misalkan Ibu menceritakan sedikit tentang latar belakang dan pendidikan Ibu? Latar belakang pendidikan ya? Iya, Bu. Mungkin nggak beda jauh ya sama teman-teman guru yang lain. Ibu menempuh pendidikan SD negeri di Cibarusah, SDN Sindang Mulia 03, terus SMP-nya di SMP Negeri 1 Cibarusah, berlanjut ke SMA-nya itu di SMA Negeri 1 Cibarusah juga, lalu masuk ke perkuliahan. Ibu kuliahnya di Universitas Pakuan, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris yang linear dengan pekerjaan Ibu sekarang sebagai seorang guru bahasa Inggris. Terus selanjutnya, apa yang menjadi motivasi Ibu untuk memilih profesi sebagai seorang guru? Motivasi terbesarnya adalah karena mungkin awalnya dulu hanya karena orang tua Ibu kebetulan guru juga gitu. Jadi itu yang dijadikan motivasi awalnya gitu, mengikuti jejak orang tua gitu ya. Dan menurut Ibu pekerjaan guru itu pekerjaan yang mulia ya, karena bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari di universitas, bisa ketemu dengan peserta didik yang beragam macam karakter, watak, pribadiannya gitu. Dan setelah mengajar selama 5 tahun ini, jadi motivasinya mungkin berubah ya, yang tadinya hanya ikut-ikutan orang tua, ikut-ikutan kakak, sekarang jadi ternyata menyenangkan gitu ketika kita bisa atau berhasil melihat siswa kita sukses, ketika kita bisa mengamalkan ilmu yang kita punya, dan itu menyenangkan sih, menyenangkan. Lalu bagaimana perjalanan karir Ibu dalam dunia pendidikan dimulai? Perjalanan karir Ibu nggak banyak ya Kak. Ibu pernah pas masih kuliah Ibu pernah ngajar di TK, salah satu TK bilingual di Bogor waktu itu. Terus nggak lama sih, hanya sekitar 2 tahun. Tapi setelah itu karena wisuda udah selesai, udah beres, langsung pindah lagi dari Bogor ke Bekasi itu untuk mengajar di sini di SMA Negeri 1 Sarangbaru, menggantikan salah satu pengajar bahasa Inggris. Waktu itu kebetulan beliau pindah negara gitu, jadi Ibu yang menggantikan. Nah selain itu, selain mengajar di resmi juga Ibu pernah membimbing jadi guru bimbel gitu ya. Guru bimbel di salah satu bimbel adalah di Cibarusah juga gitu. Oke. Lalu apa yang membuat Ibu merasa paling bersemangat dalam mengajar? Paling bersemangat itu karena melihat anak-anak terutama yang antusias ketika mereka belajar bahasa Inggris ya gitu. Kita merasa dihargai, kita merasa diapresiasi gitu. Banyak anak-anak yang aktif di kelas gitu. Itu bisa membuat perasaan kita jadi sedikit happy gitu. Kalau ketemu anak-anak udah yang tadinya lagi galau, yang tadinya punya masalah gitu, bisa ngobrol, kadang ada celetukan lucu gitu dari anak-anak yang mereka ternyata bisa juga diajak bercanda gitu, mereka bisa juga menghibur hati kita sih. Lalu apa filosofi atau nilai inti yang menjadi landasan dalam metode pengajaran Ibu? Landasan inti Iya. maksudnya gimana tuh?
Masa nilai inti dari pembelajaran ibu itu apa? Nilai intinya ya saling menghargai aja sih sesama apa namanya ya, sama murid dan guru bagaimana gitu. Yang jelas ibu niatnya untuk berbagi, untuk apa ya, mendidik dengan ikhlas, mendidik dengan hati. Semoga apa yang sudah ibu kasih kepada peserta didik yang ibu ajar bisa mengena, bisa membekas di hati mereka, bukan hanya ketika belajar di SMA ini saja gitu, tapi ketika sudah keluar mereka bisa mengenang bahwa tugas guru itu bukan hanya mendidik gitu, tapi menjadi teman yang baik, yang bermanfaat itu buat peserta didik kita. Gitu sih. Bagaimana ibu mendefinisikan kesuksesan dalam berpendidikan? Sukses atau tidaknya menurut ibu itu tergantung dari peserta didiknya ya, karena kita tidak bisa memukul rata kemampuan peserta didik kita di kelas. Misal si A dengan si B dan si C itu pasti nilainya sama atau kepribadian mereka sama, itu sama sekali tidak bisa dijadikan acuan. Dan sukses atau tidaknya kita balikan lagi ke peserta didiknya gitu. Karena mungkin menurut kita sudah sukses nih mengajar, sudah selesai, sudah tercapai tujuan pembelajaran kita. Tapi ketika si anak beda mengidealkan antara si A dan si B, ya itu tergantung dari mereka sendiri gitu. Mereka yang bisa merasakan sendiri apakah ibu sukses mengajar atau tidak gitu, berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai gitu ya. Karena kan tadi kita nggak bisa mukul rata peserta didik ya, yang A, yang B, yang C. Lalu apa tantangan terbesar yang pernah ibu hadapi dalam mengajar, Bu? Tantangan terbesar apa ya? Mungkin perubahan kurikulum yang berubah gitu ya. Dari awalnya kita santai, nggak santai sih maksudnya. Kita sudah terbiasa di kampus ketika zaman ibu kuliah itu kan masih pakai kurikulum 2013 ya, nah itu kita udah sangat dibekali oleh sang dosen gitu ya, bahwa begini di kelas nanti gitu kan. Lalu ketika kesini kita bisa menerapkan itu, oh kayaknya maksudnya yang disampaikan dosen itu seperti ini ya, kita mengalami langsung kejadian itu. Tapi ketika perubahan kurikulum dan lain sebagainya yang aturannya harus berubah, kita juga ternyata harus mengikuti kurikulum itu, dan itu lumayan menantang sih, karena selain kitanya yang harus belajar lagi ya, peserta didiknya pun kita harus benar-benar bisa meyakinkan mereka bahwa ini perubahan kurikulum ini baik loh untuk kalian bisa punya soft skill, hard skill gitu. Jadi kalian juga belajar, ibu juga belajar gitu ya. Tantangannya itu sih. Lalu dari tantangan itu bagaimana ibu mengatasinya? Untuk ibu sendiri? Iya. Kalau untuk ibu sendiri ya itu tadi belajar lagi gitu ya, nggak cepat puas, belajar dari teman-teman yang sudah lebih dulu paham gitu ya. Terus bisa juga dengan ikut-ikut seminar, ikut-ikut webinar, itu banyak banget platform yang menyediakan itu Kak gitu. Jadi kitanya yang jangan mager, kitanya yang jangan malas, berarti ya kitanya harus lari terus gitu. Dan terakhir, apa pesan atau nasihat yang ingin ibu bagikan kepada para siswa ibu? Untuk para siswa ibu, semangat ya, jangan males gitu. Pokoknya kesuksesan ibu dalam mengajar itu nggak bisa diukur oleh ibu sendiri, tapi hanya kalian yang bisa merasakan. Mudah-mudahan sih bisa dengan kehadiran ibu di kelas bisa menjadikan kalian menjadikan kehadiran ibu tuh bisa dikenang gitu, bukan hanya ketika kalian sekolah saja di SMA ini gitu, tapi ketika sudah sekolah pun ada kebaikan-kebaikan atau contoh-contoh positif yang ibu beri gitu untuk anak-anak ibu gitu, atau mungkin mereka bisa lebih baik dari ibu gitu. Itu aja sih. Terima kasih Bu, karena sudah meluangkan waktu bagi kami ya, untuk bisa mencari ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sukses buat tugasnya. I don't need no one